Semuanya. Pastor Juliaman. Sore ini kita pada ketawa semua ya. Oke, bagus. Oke, tema kita pada sore hari ini yang dibawa yang telah dipilih oleh pastor kebenaran. Tidak pada dasarnya semua yang ada di tempat ini sudah tahu artinya kebenaran. Tapi saya mencoba untuk bawakan tema kita pada sore hari ini jadi sebuah pertanyaan. Pasti setiap lemah pribadi di tempat ini pasti pernah bertanya, itu apa sebenarnya kebenaran itu? Dan apa saja yang seharusnya kita tahu tentang kebenaran itu? Di sini saya ada sedikit catatan tentang kebenaran jika kita menjadikan sebuah pertanyaan. Kebenaran adalah menjadi sebuah pertanyaan terbesar umat manusia yang kita tahu pada dasarnya sekarang bisa dibilang udah langka. Kebenaran itu sudah langka bagi kita untuk temuin kesehariannya kita. Soalnya banyak kan kita tahu sekarang ini sandiwara banyak, hubungan banyak. Dan di sini banyak hal yang saya artikan tentang kebenaran. Jadi kebenaran bisa kita artikan dengan kata aman. Dan secara akhirnya berarti mendukung atau menetapkan. Jadi kebenaran tidak akan bisa muncul dari diri kita dengan sendirinya, melainkan kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa Surgawi yang menolong dan mendukung kita. Kalau menurut tentang di dalam Alkitab kita, saya membawakan firman yang mendukung dari Filipi 4 ayatnya ke-8. Di situ firman berkata, jadi akhirnya saudara semuanya yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu jatuhnya sebuah pikiran bagi kita semua. Kita harus dianjurkan kalau kita jadikan sebuah pedoman atau contoh atau peraturan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebuah teguran buat kita selalu berpikir positif tinggi. Jadi banyak kita pada zaman sekarang ini banyak hal-hal yang mengurangi arti sebenarnya kebenaran. Sekarang saya teringat waktu saya masih sekolah, saya mempunyai banyak teman, terutama laki-laki. Pasti kalau orang-orang kita ini kalau kumpul pasti banyak canda tawa, banyak humor-humornya, bahkan ngerjain sama sendiri gitu. Bahkan di dalam acara belajar mengajar, meski ada gurunya di depan, tapi ada hal-hal yang mengganggu kita, yang bisa membuat diri kita tidak berpikir positif tinggi, yang jadi kita menghayal bahwa apa yang sebelah teman kita lakukan kepada kita gitu, kita berpikirnya negatif, bawahnya selalu berpikir yang tidak benar gitu, yang jadinya membuat kita jadi pesimis, tidak percaya diri, jadi menduga-duga, oh ini teman saya ini sebenarnya berbuat baik kepada saya, apakah dia benar-benar mau menjadi teman saya atau dia hanya sekedar berbuat baik di hadapan saya saja, atau hanya sekedar bereaksi saja gitu. Dan di Efesus 3 ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-25, di situ saya kasih poinnya berkata benar. Yang berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bagaimana kalau kita sesama teman-teman, kalau kita nggak berkata benar, gitu. Kalau kita ya bisa sih kita bereaksi tadi seperti yang bilang, kita di hadapan teman kita berkata benar, oh iya kamu baik, oh iya. Tapi pas di belakangnya dia, dia itu jahat, dia itu seperti ini. Itu yang saya artikan di dalam ayat yang kedua ini, yang dimana berkata benar, karena berkata benar yang membuat kita menjadi sangat susah. Berkata benar pada saat ini adalah yang jadi yang membuat kita pada saat ini berkata benar, banyak hal yang salah satunya adalah
bisa berkata jujur bahwa apa yang selama ini, apa yang dia lakukan itu yang salah, sebenarnya harus dia katakan, oh ini saya lakukan, ini saya salah gitu. Tetapi karena dia gak mau berkata benar, makanya saya bilang tadi bahwa kebenaran itu sudah langka zaman sekarang. Jadi kalau kita salah, kita susah untuk mengatakannya, oh saya salah gitu. Gimana